Sudah mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Di siang hari ini insyaallah kita akan mulai syarah sebuah kitab yang kemarin sudah kita umumkan dan semuanya sudah memiliki. Kitab ini salah satu syarahan dari kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah kitab yang sudah maklum, sudah populer dan antum semua juga sudah belajar matanya, ya, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Nah, ini memiliki beberapa syarah. Ada Nailur Roja punya Ahmad bin Umar Syatiri, ada Kashifatus Saja punya Syekh Nawawi Bantani, dan salah satunya adalah Sulamur Roja lil wusuli ila hali alfazi Safinatin Najah. Ini punya Syekh Uthman bin Muhammad Said Tungkul Indonesia Maki. Beliau ini orang Sumatera ya, orang Jambi terus sempat belajar di Jambi di Indonesia lalu pergi ke Makkah, dan untuk lengkapnya biografinya nanti di akhir kitab ada, di sebelum daftar isi itu ada biografi beliau seperti apa, dan insyaallah akan kita mulai kajian kitab yang mubarak ini pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi wahdahu yuwafi ni'matan. Ini kayaknya ada salah cetak ya. Alhamdulillahi wahdahu hamdan yuwafi ni'amahu. Wa yukafi'u mazidahu. Segala puji bagi Allah semata, hamdan dengan sebuah pujian, yuwafi ni'amahu, yang menyamai nikmat-nikmat yang telah Dia berikan. Wa yukafi'u mazidahu, dan menandingi nikmat-nikmat yang masih nanti akan diberikan. Yukafi ini artinya yusawi, menyamai ya, atau membandingi, menandingi. Ahmaduhu subhanahu, aku memujinya, subhanahu wa ta'ala, ala ma an'ama alaina, atas apa yang telah Dia nikmatkan kepada kita, binikmatil imani wal islam, dengan nikmat yang berupa keimanan dan keislaman. Di sini beliau rahimallahu ta'ala mengumpulkan dalam tahmid atau dalam hamdalah, mengumpulkan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebagaimana itu khutbah hajah Nabi SAW kan juga, innal hamdalillah nahmaduhu. Dan jumlah ismiyah kan antum tahu, yufidu ats-tsubut wal istiqrar, menunjukkan kemantapan ya, dia tetap dan mantap. Sedangkan jumlah fi'liyah itu yufidu at-tajaddud wal istimrar. Tajaddud, selalu diperbarui, terupgrade terus. Ya.
ala ma an'ama, atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat keimanan dan keislaman. Wa syayyada artinya ahkama, dan mengokohkan bunyanahu, bangunan daripada Islam, bangunan Islam, bi bada'il ahkam. Bi bada'il ahkam ini termasuk idhofatu as-sifah ilal mausuf. Aslinya bil ahkamil bada'i. Bada'i jamak daripada kata badi atau badi'ah yang artinya ajibah. Dan Allah telah mengokohkan bangunan Islam dengan hukum-hukum yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan. Wa usalli wa usallim, dan aku bersolawat dan aku bersalam, dan aku bersolawat dan mengucapkan salam. Apa itu salawat? Nanti akan ada pembahasannya. Ala sayyidina, kepada sayyid kita. Sayyid itu man kathura sawaduhu, yang banyak pengikutnya. Ya, yang banyak pengikutnya. Atau man yuljau ilaihi inda syada'id, yang dituju ketika terjadi hal-hal yang menyusahkan. Itu sayyid. Atau al-halimul ladzi la yastafizzuhul ghadab, yang lemah lembut, yang tidak terpancing oleh emosi. Dan keseluruhan sifat mulia itu ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, al-qail, yang telah berkata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memfaqihkan dia dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Nah, ini sebenarnya muqaddimah ini sering disebut namanya bara'atul istihlal, kepiawaian, kemahiran dalam memulai sebuah tema. Artinya membuat sebuah muqaddimah yang mengisyaratkan ini yang dibicarakan nanti temanya apa sih. Ini kan buku ini kan berbicara tentang apa? Fikih ya. Makanya di sini disinggung ada kata yufaqih, ada kata ahkam, itu namanya bara'atul istihlal. Wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Hudatin nasi ila tariqil haqqil mubin. Hudat jamak daripada hadin, para pemberi petunjuk manusia, ila tariqil haqq, kepada jalan kebenaran, al-mubin al-wadhih, yang jelas, kepada ya, jalan kebenaran yang jelas. Ini mengisyaratkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ashabi kan nujum, para sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Bi ayyihim iktadaita ihtadaita, dengan siapa saja kamu mengambil petunjuk, ihtadaita, dengan siapa saja kamu meniru, kamu akan mendapatkan petunjuk. Wa azwajihi tahirat, dan kepada istri-istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahirat, yang suci, ummahatil mu'minin, yaitu ummahatul mu'minin, ibunya kaum mukminin. Ummahatul mu'minin ini ummahatil mu'minin fil hurmati wal ihtiram. Fil hurmati wal ihtiram artinya ibu dalam apa? Kemahroman saja, artinya haram dinikahi. Haram dinikahi, sama ihtiram dalam penghormatan saja. Bukan berarti terus orang-orang mukmin secara bebas misalnya bisa berkhulwah dengan istrinya Nabi sebagaimana berkhulwah dengan ibunya. Ini enggak. Jadi ummuhum fil hurmati wal ihtiram. Amma ba'du,
Adapun setelah tadi yang disebutkan, fahadhihi, maka ini, artinya karangan beliau ini, takriratun nafisah. Takrirat itu sebenarnya dia semacam catatan-catatan ringkas. Catatan-catatan ringkas yang diberikan kepada sebuah kitab, itu namanya takrirat. Nafisah yang sangat berharga. Nafis itu syai'ul ladzi yutanafasu ilaihi. Diburu karena berharga kan? Ya, berharga. Bi ibaratin munifah. Munifah tamah hasanah. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang indah dan sempurna. Sahlatit tanawuli wal haja, yang mudah untuk tanawul, ya, mungkin mudah untuk dicerna, mudah untuk dikonsumsi. Wal haja ya, mudah untuk dipelajari. Hajal kitaba artinya qara'ahu wa ta'allamahu, membacanya dan mempelajarinya. Berarti sahlatut tanawuli wal haja, mudah untuk ya dipelajari, dipahami. Ala alfadhi safinatin naja, ya, artinya catatan-catatan yang sangat penting terhadap lafaz-lafaz yang ada di kitab Safinatun Najah fil fiqhi, dalam fikih, ala madhab, sesuai dengan madhab. Madhab itu aslinya dia makanud dhahab, ya, sedangkan madhab itu adalah makhtarahu imamun minal ahkam, yaitu hukum-hukum yang dipilih oleh seorang imam mujtahid. Itu madhab. Madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, li jami'iha, yang ditulis oleh yang mengumpulkan, yaitu al-faqir ila afwi man alaihi yatawakkal, yaitu orang yang sangat fakir terhadap afu, ampunan. Al-afwu itu tajawuz anis sayiat, ampunan, ya, ini ditulis oleh orang yang fakir terhadap ampunan man alaihi yatawakkal, ampunan zat yang dia tawakali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Muhammad Said Tungkul al-Indonesia al-Makki, yaitu punya Syekh Utsman bin Muhammad Said Tungkul, ya, tuwaili bil ilmi, ya, santri, seorang santri. Ini bagian dari tawadhu beliau, ya. Kita lihat nanti isinya sangat luar biasa sekali, tapi beliau mengbokamirkan diri sebagai seorang tuwailib, itu tasghir dari talib, santri pemula, santri junior di madrasah as-salatiyah. Madrasah salatiyah ini madrasah yang ada di Makkah. Ya, salat itu nama seorang perempuan dari India, namanya Salatun Nisa. Dia dulu donaturnya yang biayai pembangunan. Yang bangun nanti namanya Syekh Rahmatullah Ad-Dahlawi. Ya. Al-Mubarakah bi Makkatal Mukarramah. Wa samaituha, dan aku namai Sulamar Roja, ya, tangga harapan, lil wusuli, supaya bisa sampai ila hali alfadhi safinatin najah, supaya bisa menguraikan lafaz-lafaz safinatun najah. Ini nama judulnya, Sulamur Roja lil wusul ila hali alfadhi safinati an-najah. Athabahullahu ala amalihi khairan, semoga Allah memberikan pahala kebaikan atas apa yang telah beliau lakukan. Wa ja'alahu, dan menjadikan apa yang telah beliau lakukan khalisan liwajhil karim, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha karim. Wa sababan, dan dijadikan sebagai perantara lil fauzi lin naili, supaya bisa mendapatkan jannatin na'im, bi jannatin na'im, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, wali walidayhi, dan untuk kedua orang tuanya, wa masyayikhihi,
dan guru-gurunya, wal muslimina amin, dan segenap kaum muslimin amin amin Allahumma stajib. Wabillahi taufiqi wal i'anatu, wabillahi at-taufiq wal i'anatu, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan Allah lah kita mendapatkan taufik dan bantuan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Nah, ini sudah masuk ke syarahannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Nah, bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Karena bismillahirrahmanirrahim, setiap orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia sebenarnya harus menyisipkan dalam hatinya setelah bismillah itu dia untuk apa bismillahnya. Ya, itu ya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan sikon, dan sesuai dengan ya realita dia seperti apa. Kalau makan ya bismillahirrahmanirrahim, orang yang makan aslinya bismillahirrahmanirrahim akulu. Kalau minum ya bismillahirrahmanirrahim asyrabu. Karena di sini konteksnya adalah menulis, makanya di sini beliau mentakdirkan atau menyisipkan kata bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Nah, artinya bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim u'allifu mutabarrikan. Nah, artinya ya sembari disertai dengan bismillahirrahmanirrahim, saya mengarang supaya saya mendapatkan barokah. Innama semata-mata ibtada'al musannifu, musannif penulis di sini memulai kitab beliau bil basmalati, dengan basmalah, iktidaan bil kitabil aziz, karena mencontoh Al-Qur'anul Karim, tartiban la nuzulan. Ini secara urut-urutan, bukan secara awal turunnya, karena yang awal turun itu bukan bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan, dan dalam upaya mengamalkan, bi khabari kulli amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, dan mengamalkan sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting, dibalin di sya'nin yuhtammu bih, di ahamiyatin, yang memiliki urgensi. Setiap perkara penting, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa abtar, wa fi riwayatin fa huwa aqta, wa fi riwayatin fa huwa ajzam. Abtar, tidak punya ekor. Aqta, tangannya terputus. Ajzam, terkena penyakit juzam atau kusta. Nah, cuma ini seluruhnya adalah kinayat. Artinya maknanya ala kullin, dari semua riwayat itu ya bisa ditarik makna naqisun wa qalilul barakati. Naqisun wa qalilul barakati. Ya tidak maksimal dan sedikit barokahnya. Jadi kalau perkara penting, menurut makna hadis ini, perkara penting yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak kurang berbarokah. Kurang berbarokah. Wa in tamma fahuwa wa in tamma hisan lakin lan yatimma ma'nan. Meskipun secara lahiriah dia terlihat perfect sempurna, tapi aslinya dia tidak seperti itu. Ya. Dan barokah itu kan aslinya kasratul khair, melimpahnya kebaikan. Alhamdu ay athana al-jamil bil lisan alal jamilil ikhtiyar. Alhamdu, di sini beliau mentafsirkan alhamdu dengan athana bil jamil, pujian-pujian yang indah, bil lisan, yang diungkapkan dengan lisan, alal jamilil ikhtiyari, atas sebuah sifat indah, ikhtiyari, yang berdasarkan ikhtiar atau keinginan yang dipuji. Ya, ini ada kata al-jamil al-ikhtiyari. Ya, al-jamil ikhtiyari maksudnya gini, misalnya saya bilang Iwan itu dermawan, Irwan itu sangat dermawan, itu kan pujian yang terucapkan oleh lisan anak. Kenapa?
karena sebuah sifat mulia yang ada pada diri Iwan, yaitu kedermawaan. Dan kedermawaan itu kan sesuatu yang terjadi atas pilihan Iwan. Itu namanya alhamdu. Kalau Ustadz bilang, oh Iwan itu ganteng sekali, ganteng, cantik, elok rupanya seseorang, itu atas pilihan dia atau memang dari sononya? Atas pilihan dia atau memang dia tercipta seperti itu? Tercipta seperti itu, artinya itu sifat yang elok tapi bukan atas pilihan dia. Yang seperti itu namanya bukan alhamdu tapi al-madhu. Paham ya? Jadi kalau Ustadz bilang, oh permata itu indah sekali, indahnya permata itu tidak berangkat dari pilihan permata tersebut. Berbeda kalau oh orang tersebut dermawan sekali, oh orang tersebut sabar sekali. Nah itu makanya nanti ucapan itu namanya alhamdu. Itu yang dimaksud dengan kata al-jamil, al-ikhtiyari, sifat bagus, tapi sifat itu loh kalau dia tidak menginginkan ya tidak ada. Itu namanya alhamdu. Sawa'un fi muqabalati ni'matin aula. Baik itu berangkat karena ada sebuah nikmat, artinya berangkat atas sebuah jasa yang dia dapat atau kenikmatan yang dia dapat ataupun tidak. Itu namanya alhamdu. Mustahakun lillah, mustahakun lillah. Ini hanya berhak diberikan kepada Allah. Mustahakun lillah menunjukkan lam dalam kata lillah itu lamul istihqaq. Lamul istihqaq. Lam yang artinya keberhakan. Alhamdulillah berarti segala macam bentuk pujian hanya berhak dimiliki, diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabb. Ya. Rabbil alamin. Rabb artinya malik, pemilik, penguasa. Pemilik, penguasa. Lah Rabb itu sebenarnya secara bahasa memang ada kata malik. Ada juga kata as-sayyidul muta', tuan yang ditaati, itu juga Rabb. Atau dia al-muslih, al-mudabbir, ya, orang yang mengatur. Dan itu kan semuanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb ay malik al-alamin. Al-alamin ismu jam'in. Al-alamin di sini beliau katakan sebagai ismu jam'in lil alam. Ismu jam'in lil alam. Ismu jam'in itu ma tadhammana ma'nal jam'i wala wahidalahu min lafdhihi. Dia mengandung makna jamak, hanya saja tidak memiliki mufrad yang diambil dari lafadznya. Itulah al-alamin. Berbeda dengan misalnya muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimun itu kan punya mufrad, yaitu kata muslim, dan diambil dari apa istilahnya, jamak itu pun diambil dari mufrad tersebut. Sedangkan alamin kata beliau di situ dia bukan jamak tapi ismu jam'in. Dan nanti kalau berbicara tentang dalam ilmu nahwu, alamin itu kan secara sigoh dia kan sigoh jamak mudzakkar salim. Alamuna, alamina. Nah kalau jamak mudzakkar salim, salah satu syaratnya yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim itu kalau dia sifatkan sifatun lil uqala, sifat bagi sesuatu yang berakal kan. Tidak bisa kitab kita jamakkan sebagai kitabun, nggak bisa karena kitab tidak berakal. Lah, kenapa kok tidak dikatakan jamak daripada alam? Alamin ini kenapa tidak dikatakan jamak daripada kata apa? Alam. Karena alam itu definisinya adalah kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah apa? Alam. Mencangkup yang berakal dan benda mati, ya kan? Sedangkan alamin itu mau ndak mau dia hanya sesuatu yang berakal saja. Masa iya cangkupan mufradnya lebih luas daripada cangkupan jamaknya? Makanya tidak dikatakan sebagai jamak tapi dikatakan ismu jam'in. Tapi beberapa ulama mengatakan alam itu hanya 3, yaitu al-insu, al-jinnu, wal malaikat. Manusia, jin, dan malaikat. Kalau seperti itu berarti al-alamin
tidak perlu dikatakan ismu jam'in, tapi ya memang dia jamak daripada kata apa? Alam. Seperti itu. Alamin ismu jam'in lil alam wa huwa ma siwallah. Kalau di sini berhubung beliau mengatakan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah, maka alamin atau alamun di situ isim jamaknya alam, bukan jamak. Ya. Wa bihi ay billahi la bi ghairihi. Wa bihi, dan kepadanya atau hanya dengannya. Ai billah, kepada Allah, la bi ghairihi. La bi ghairihi. Kenapa ada keterangan la bi ghairihi? Karena kalau ma'mul didahulukan sebelum amilnya, ini yufidul ikhtisas atau yufidul hasar. Paham ya? Kalau iyyaka na'budu itu aslinya na'buduka. Tapi kalau na'buduka masih ada kemungkinan na'buduka wa na'budu ghairaka. Saya nyembah Anda tapi juga nyembah yang lainnya. Tapi kalau pengikraran tadi berbunyi iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu aku menyembah. Sama halnya wabihi nasta'in, hanya kepadanya, kepada Allah, nasta'in, natlubul aun, natlubul ma'unah, meminta pertolongan. Ala umurid dunya, meminta pertolongan atas urusan-urusan dunia. Ai al-umurillati tata'allaqu bid-dunya, yaitu perkara-perkara yang terkait dengan urusan dunia. Katalabil ma'isyati, seperti ya mencari mata pencaharian, mencari ma'isyah, mencari pekerjaan rezeki. Wa ala umuriddin, dan juga atas urusan-urusan agama. Artinya urusan-urusan yang terkait dengan akhirat, bil akhirah. Kafi'lil ibadati, seperti melaksanakan ibadah. Wa amalil birri, melakukan hal-hal yang berupa ketaatan. Wa minhu, yang diantaranya adalah ta'lifuhu hadzal kitab, yaitu mengarang kitab ini. Mengarang kitab ini termasuk amalul akhirah. Nah, beliau makanya dimulai dengan isti'anah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Dan semoga Allah bersolawat dan bersalam kepada sayyid kita Nabi Muhammad. Wa salatu minallahi ar-rahmatul makrunatu bitta'zim. Salawat dari Allah itu rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Wa minal malaikati, kalau salawat dari malaikat, artinya al-istighfar, artinya permohonan ampun. Wa minal adamin, adapun dari kalangan manusia, artinya ad-du'a, artinya doa, mendoakan kebaikan, mendoakan kebaikan. Wassalamu, sedangkan salam bimakna taslim. Salam di sini artinya taslim, diselamatkan min kulli afatin wa naqsin, dari setiap musibah dan kekurangan, setiap cacat, setiap musibah. Atau salam di sini artinya tahiyat, ya salam, seperti itu. Kepada sayyidina, dan sayyid sudah kita bahas tadi, yaitu man kathura sawaduhu. Ya. Khatam atau khatim, khatama atau khatami atau khatimi, ya, bikasrita'i, bikasrita artinya khatim, artinya mutammim, ya, penyempurna. Khatam, penutup, ya. Badalun min lafzi Muhammadin, dia i'rabnya sebagai badal dari lafaz Muhammad. Ai akhir, yaitu akhir, an-nabiyyin, akhir daripada para nabi, wal mursalin, sekaligus juga para rasul. Dan nabi itu kan insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi biwahyin, itu adalah nabi. Wa in lam yu'mar bitablighihi, manusia laki-laki yang merdeka, yang diberi wahyu meskipun tidak dibebankan untuk menyampaikannya, namanya nabi. Kalau dibebankan untuk menyampaikannya, berarti dia adalah nabi sekaligus rasul. Ya. Akhir
akhirin nabiyina wa mursalina dhuhuran, yaitu nabi dan rasul yang muncul paling akhir. Ya. Wa awalihim khalqan, tapi dia yang pertama diciptakan. Lah ini sebenarnya mengisyaratkan kepada sebuah permasalahan yang itu sudah menjadi polemik sejak zaman dahulu. Karena ada yang mengatakan bahwa yang pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad, atau hadis tentang Nur Muhammadi. Hadis tentang Nur Muhammadi. Wa ala kulli hal, secara umum hadis-hadis yang bercerita tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya, atau bahkan yang mengatakan diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, hadisnya hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu, ataupun kalaupun dhaif, ya dhaifnya dhaif syadid, yang lemah. Ya, yang lemah. Jadi ada orang ulama Mauritania itu menulis, ulama di Singkit ya. Asalnya Singkit tapi kayaknya setelah itu mungkin di Madinah, menulis kitab namanya Tanbihul Hudzaq. Tanbihul Hudzaq ala butlani masya'a bainal anam minan nuril mansub li Abdur Razak. Maksudnya hadis tentang Nur Muhammadi yang dinisbatkan ke musonaf Abdur Razak, yaitu mengulas tentang bahwa statement ini tidak benar. Wala kulli hal, ayat-ayat hadis-hadis sahih yang menjelaskan keutamaan Nabi SAW itu sudah mencukupkan kita untuk berpatokan sama hadis-hadis yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Wa alihi wa hum fi maqami du'a wa alihi. Alun itu ada yang mengatakan aslinya awalu, taharrakatil wawun fataha maqablaha faqulibat alifan, jadinya alu. Ada yang mengatakan aslinya ahlu, karena nanti tasghirnya adalah uhail. Wahum, siapa mereka, fi maqami du'a kamahuna. Nah, definisi siapa itu keluarga Nabi tergantung konteksnya, konteks apa. Kalau konteks doa seperti ini kan sedang dalam konteks doa. Maka mereka adalah kullu man amana bin nabi, setiap yang beriman kepada Nabi. Artinya kullu mukmin, setiap yang beriman kepada Nabi, maka dia alun Nabi. Kalau dalam konteks doa loh ya. Walau la'asina minhum, meskipun ya pelaku maksiat, itu adalah alun Nabi. Artinya tercangkup dalam doa ini. Ya, tercangkup dalam doa ini. Wa fi maqami zakat, dalam pembahasan masalah zakat, bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi. Maksudnya siapa? Aqaribun Nabi, al-mu'minun, yaitu kerabat-kerabat Nabi yang beriman, min bani, ini salah tulisannya, min bani Hashim wa banil Muthalib faqat, dari kalangan Bani Hashim dan Banil Muthalib. Itu madhab Syafi'i. Madhab Imam Malik Bani Hashim saja. Ya. Wasahbihi, wasahbihi. Sahbun itu ismu jam'in juga. Ismu jam'in li sahabi. Ismu jam'in li sahabi. Ismu jama' daripada sahabi. Wa huwa kullu man istama'a bin nabi, yaitu setiap yang bertemu dengan Nabi hala hayatihi, ketika Nabi masih hidup. Kalau nanti ketemu Nabi tapi setelah Nabi wafat, misal di alam mimpi, jangan sampai ngaku sebagai sahabat. Ya. Ba'da bi'tsatihi, setelah bi'tsahnya Nabi, setelah diutusnya Nabi, ya, maka Waraqah ibn Naufal itu tidak masuk dalam kategori apa? Tidak masuk dalam kategori sahabi. Karena meskipun dia beriman tapi qoblal bi'tsah. Istima'an muta'arafan, ya, dengan pertemuan yang lumrah. Pertemuan yang lumrah itu kapan ya? Di alam nyata, bukan di alam mimpi ya. Terus bertemunya di bumi, bukan di langit. Karena di langit nanti bertemu dengan para nabi, tidak bisa kita katakan nabi-nabi itu sebagai seorang sahabat. Walau lahdzatan, meskipun sekejap. Wa in kana min sabiyin au a'ma, meskipun dia seorang yang masih kecil ataupun a'ma, orang yang buta. Ajma'in, ini takkid, li alihi wa sahbihi, ini takkid. Wala haula anil maksiyah,
Tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan. Haul di sini beliau tafsirkan sebagai tahawul, bergeser, menghindar. Wala quwata, tidak ada kekuatan alat ta'ah untuk melakukan ketaatan. Nah, ini la haula wala quwata. Ada yang mengatakan la haula ala daf'i madarrati wala quwata ala jalbil maslahati. Ya. Tidak ada daya untuk menghindari kemadaratan, tidak ada upaya untuk melakukan kemaslahatan illa bi'auni wa taufiqin minallah, kecuali dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala al-aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Innama atal musannifu, semata-mata musannif itu mendatangkan kalimat ini, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, li ajli tabari an itaqatihi fi misli hadzal amali, untuk dia berlepas diri dari daya dia, upaya dia, kekuatan dia ya dalam melakukan amalan seperti ini, yaitu menulis. Artinya ya, orang termasuk min kamali tawakkul, kesempurnaan tawakal seseorang yang dia berlepas diri dari daya dia, upaya dia, usaha dia, dan hanya memasrahkan, menyandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yadullu ala ikhlas, ini yang menunjukkan keikhlasan beliau rahimallahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini. Amin. Baik. Faslun, fasal fi bayani maknal islami wa khisalihi. Fasal tentang penjelasan makna Islam dan bagian-bagiannya, khisal, ajzaihi. Wa huwa, dan Islam itu lugatan secara lughah, secara bahasa artinya al-inqiyad mutlaqan, tunduk terhadap apapun, itu namanya Islam secara bahasa. Ya. Wa syar'an, adapun secara syar'i, secara terminologi syar'i, al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah, tunduk kepada hukum-hukum syar'i. Waqila, ada yang mengatakan al-amalu biha, mengamalkan hukum-hukum syar'i. Itulah hakikat daripada Islam. Ya. Arkanul Islami khamsatun. Nah, ini arkanul Islam. Arkan jamak daripada kata ruknun. Ruknun itu janibu syai'il aqwa, sisi terkuat dari sesuatu. Sedangkan arkanul Islam berarti ya bagian-bagian ataupun pondasi-pondasi, ya. Ya boleh. Bagian-bagian yang mana atau pilar-pilar yang mana Islam dibangun di atasnya. Khamsatun, ada 5. Asyara ila ma fi sahihaini, ini mengisyaratkan kepada hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin ila akhiri ma fihima. Ya, sampai dan lain dan seterusnya. Yang pertama, al-awwal syahadati alla ilaha illallah, atau syahadatu alla ilaha illallah. Ya, syahadah artinya at-tayaqqun, meyakini, ya, atau al-i'tiraf, mengakui. Jadi ya diyakini dalam hati dan diikrarkan dengan apa? Lisan, berarti kan. Al-i'tiraf bil lisan, yaitu mengakui dengan lisan. Wal idza'anu bil qalbi, dan mengiyakan dengan hati. Bi thubutil uluhiyah, akan tetapnya ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya meyakini dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semata. Wa nafya ma adahu, dan menafikan ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini. Itu makna daripada asyhadu alla ilaha illallah. Seperti itu. Kan asyhadu alla ilaha illallah itu kan di situ ya tadhammanu kan la ilaha al-itsbat al-istitsna ba'da nafi, ini kan yufidul hasr.
Kalau hasar itu kan berarti ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Yang ditetapkan, ketuhanan ditetapkan hanya kepada Allah, dan yang dinafikan adalah ketuhanan dinafikan dari selain Allah. Wa syahadatu anna sayyidana, dan bersaksi bahwa sayyidana, bahwa sayyid kita Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad ibn Abdullah Rasulullah adalah utusan Allah ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, min insin wa jinnin bil ijma', kepada jin dan manusia ijma'an, wa ghairihima, dan selain keduanya, bahkan kepada malaikat. Ini ala sahih. Cuma irsalnya kepada malaikat, diutus kepada malaikat itu irsalu tasyrifin, bukan untuk taklif, tapi untuk pemuliaan, bukan untuk pembebanan. Alladzi, yang mana arsalahu, Allah telah mengutusnya rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa huwa, dan beliau sayyiduna, tuan kita Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafil Quraisy Al-Hashimi. Beliau dari Quraisy dan dari Bani Hashim. Wa kana abyadal launi musyraban bi humratin. Kulit beliau berwarna putih kemerah-merahan. Ya. Wa huwa afdalul khalqi alal itlaq. Beliau adalah semulia-mulianya makhluk. Wulida bi Makkah, dilahirkan di Mekah, bil maudi'il ma'rufil an bi Harrat Suqil Laili, yang sekarang dinamakan Harrat Suqil Lail. Ya, saya tidak tahu tepatnya di mana nih, mungkin nanti ditanyakan sama yang sudah pernah ke sana. Ya. Amal fili, di tahun gajah, Lailatul Itsnain, malam Senin, Tsani Asyar, 12 syahr Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Wa bu'itsa biha, diutus ketika beliau di Mekah, hinama balagha umruhu arba'ina sanatan, ketika umur beliau berapa? 40 tahun. Wa makatha biha ba'dal bi'tsah, setelah diutus sebagai seorang nabi, beliau masih menetap di Makkah 13 sanah, 13 tahun. Tsumma hajara ilal Madinatil Munawwarati Syarifah, lalu beliau hijrah ke Madinah Munawwarah bi amrihi ta'ala, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqama biha, dan menetap di Madinah ba'dal hijrati, setelah beliau hijrah, asyras sinin, 10 tahun. Tsumma tawafahullahu, lalu Allah mewafatkan beliau, wa dufina biha, dikuburkan juga biha, ya, di Madinah, dufina biha ba'dal fi baiti zaujatihi, di rumah istri beliau Aisyah ummul mukminin, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa hunaka qabruhu syarif, di sanalah kuburan beliau, kuburan mulia beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wala yasihhu islamul kafiri, dan tidak sah Islamnya seorang kafir illa binutqi bisyahadataini, kecuali dengan mengucapkan syahadataini, dan harus urut. Jadi syurutul islamil kafir itu yang pertama balik, yang kedua apa? Aqil, terus anutku bisyahadataini, dan tartib. Ya. Harus balik, aqil, terus mengucapkan kedua kalimat syahadat, dan mengucapkannya harus urut. Nah, ini supaya secara lahiriah bisa dihukumi sebagai orang muslim. Seperti itu. Ma'atasdikil qalbi, sembari mempercayai dalam hati, bimaknaha, meyakini dalam hati makna yang terkandung pada kedua syahadat tersebut. Wala yakfi fi dzahir ijra'uhuma fil qalbi. Tidak cukup untuk secara zahir kita menghukumi keislamannya sekedar dia melafatkan dalam hati saja. Harus dilafatkan dengan lisan. Harus dilafatkan dengan lisan. Ya. Wathani, yang kedua, iqamus shalah. Iqamus shalah artinya iqamatus shalah. Nah, ay fi'lus shalawati al-khamsi, melakukan salat 5 waktu,
bi ayyu addiyaha dengan mengerjakannya fi awqatiha di waktu-waktu yang sudah ditentukan, bi jami'i syurutiha dengan keseluruhan syarat-syarat, wa arkaniha dan rukun-rukun. Wa hiya afdalul ibadatil badaniyah, dan dia adalah ibadah badaniyah yang paling afdal. Tsumma shaumu, baru setelah itu adalah puasa. Tsummal hajju, baru setelah itu haji. Tsumma zakat, baru yang terakhir adalah zakat. Jadi urut-urutannya kalau secara afdaliyah dari arkanul Islam setelah syahadat tentunya adalah sholat. Baru setelah itu puasa. Baru setelah itu haji, dan yang terakhir adalah apa? Zakat. Lah haji lebih dahulukan daripada zakat, karena haji selain daripada ibadah maliyah juga ibadah badaniyah. Berbeda dengan zakat yang itu hanya ibadah maliyah. Dan puasa lebih didahulukan daripada haji karena ya banyaknya orang yang bisa puasa dibanding dengan banyaknya orang yang bisa haji. Seperti itu. Ya. Fa farduha afdharul faraid, dan jadi ya salat yang wajib itu adalah sebaik-baiknya ibadah yang wajib. Ya. Wa nafluha afdhalus sunan, dan salat yang sunnah itu adalah sebaik-baiknya ibadah yang sunnah. Wa furidat lailatul Isra, ya diwajibkan pada malam Isra qoblal hijrati bisanatin, setahun sebelum hijrah. Wa thalithuha, dan yang ketiga itauz zakah. Itauz zakah ai ikhrajuha, mengeluarkan zakat, wa i'ta'uha, dan memberikan zakat limustahiqiha, kepada orang yang berhak, yaitu al-asnaf ats-tsamaniyah yang disebutkan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqat dan seterusnya. Yaitu mustahiquz zakah. Ala malikin, diwajibkan atas malikin nisab, bagi yang sudah memiliki harta yang sudah mencapai nisab, inda kamalil haul, setelah sempurna satu haul, fima yu'tabaru fil haul, ya terkhusus pada harta-harta yang memang disyaratkan wajib dizakati kalau sudah berlalu satu haul, karena tidak semua zakat disyaratkan harus haulanul haul, harus berlalu satu haul. Seperti misal zakat ma'din, ya, terus zakat zuru, wathimar, terus zakat rikas, itu kan tidak disyaratkan harus satu haul. Ya. Warabi, yang keempat, shaumu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan fi kulli am, di setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya. Dan puasa itu kan al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin niyah atau bi syurutin makhsusah. Itu adalah saum. Saumu syahri Ramadan, ya. Syahri Ramadan ini mungkin mura'atul khilaf. Malikiyah itu memakruhkan kalau syahru Ramadan langsung itu katanya makruh. Meskipun di mu'tamad madhab Syafi'i tidak makruh. Mereka orang-orang Malikiyah ya berasumsi bahwa Ramadan itu ismun min asma'illah. Jadi tidak bisa disebutkan Ramadan begitu saja, harus pakai kata syahru Ramadan. Berbeda dengan kita di madhab. Ya, fi kulli am. Wal khamis hajju atau hijju. Hajjul baiti ay qasduhu lil haji wal umrati marratan fil umri, yaitu sekali seumur hidup, yaitu menuju Baitullah untuk melakukan manasik, itu namanya haji. Atau mengunjungi Baitullah untuk melakukan manasik, itu umrah. Dan mazhab Syafi'i, umrah juga wajib sebagaimana haji. Ya, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan umrah hukumnya sunnah. Man istata'a ilaihi sabila, ai wujubuhu, kewajiban haji, alal mustati, bagi yang mustati. Nanti istita'ah, ada istita'ah binafsi, ada istita'ah bil ghairi. Ya, mustati itu siapa? Biwujdani nafaqati dhahabihi, biwujdani, dengan mendapatkan nafkah, artinya ya bekal pergi pulang, dan atau memiliki anggaran lah untuk PP. Setelah anggaran itu, setelah dipotong untuk menafkahi orang yang wajib untuk dinafkahi. Artinya ya, dilihat budget nafkah berapa sekian, kelebihannya. Kalau cukup untuk PP,
ditambahkan lagi ada bekal, dan ada rahilah, ada kendaraan, liman bainahu wa baina Makkah marhalatan fa'aktsar, bagi yang antara dia dan Mekah itu 2 marhalah atau lebih, karena kalau kurang dari 2 marhalah, kurang dari masafah qasar, maka wajib haji meskipun harus jalan kaki. Rahilah wa amnit thariq, jalannya aman, wa imkanil masir ilaihi, artinya waktunya masih cukup untuk melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan haji. Kalau ini semuanya terpenuhi, ini namanya syurutul wujubil hajj. Syurutul wujubil hajj. Ya, maka nanti orang diwajibkan untuk haji. Tatimmah, ya tatimmah ini pelengkap saja. Qauluhu wa haji bi fathil ha wa kasriha. Hajjun boleh hijjun. Wal kasru arjah, sedangkan hijjun itu lebih rajih. Artinya ini kedua-duanya sebenarnya qiraahnya mutawatir, dibaca di sab'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti atau hijjul baiti, keseluruhannya itu qiraahnya secara qiraah mutawatir. Tapi di sini secara bahasa al kasru afsah. Hijju lebih fasih daripada apa? Hajju. Aksu al-qa'dah atau al-qi'dah, berbeda dengan al-qa'dah atau al-qi'dah. Kalau dzul qa'dah lebih fasih daripada dzul qi'dah, meskipun dua-duanya boleh secara lughah, secara bahasa. Wa fatha qafi qa'datin qad sahhahu wa kasraha hijjatin qad rajjahu. Jadi difathahkannya huruf qa pada qa'dah itu disahihkan, bahkan ini yang lebih fasih. Wa kasriha hijjatin, dan kasrah pada kata hijjah itu lebih dikuatkan. Ya, seperti itu. Dil qa'dah dinamakan dil qa'dah lil qu'udi fihi anil qital, karena orang tidak boleh perang di bulan ini, termasuk bulan haram kan ini ya. Ya, kalau dil hijjah ya karena haji dilakukan di bulan itu. Lah ini masdar dari hajja yahujju. Masdar dari hajja yahujju. Mimba bidakhala yadkhulu, berarti fa'ala yaf'ulu. Wa man istata'a ilaihi sabila ismun mausul. Dia isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Dia fi mahalli raf'in fa'il daripada masdar. Jadi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, man di situ sebagai fa'il daripada kata hijju. Artinya walillahi ala nasi ayyahujja. Ayyahujja man istata'a ilaihi sabila. Man. Ya, meskipun man di situ bisa di-i'rab juga sebagai badal ba'at min kul daripada kata nas kan, walillahi ala nasi hijjul baiti, tidak semuanya, tapi apa? Man istata'a ilaihi sabila, atau di-i'rab sebagai mubtada. Berarti man di situ man syartiyah. Man syartiyah nanti jawabnya nanti muqaddar. Ya, manista lillahi ala nasi hijjul baiti. Sudah, untuk saya man istata'a ilaihi sabila fa alaihi bil haji. Nah, itu jawab syartinya seperti itu. Nanti man di situ bisa di-i'rab sebagai fa'il atau sebagai badal atau sebagai mubtada ismu syartin fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Wa ilaihi man istata'a ilaihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi istata'a wa dhamiruhu a'idun ilal bait. Wasabilan maf'ul bihi, listata'a maf'ul daripada istata'a. Man istata'a ilaihi sabilan, artinya man istata'a sabilan ilaihi. Ya, man istata'a sabilan ilaihi. Ya. Atau tamyiz, atau di-i'rab sebagai tamyiz. Ya, untuk memperjelas istita'ah ini, istita'ah dalam bab apa? Istita'ah sabil artinya ya al-wusul ilal hajj. Ya. Ini jam berapa ini, Mas? Ya, jam 1 ya. Untuk kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insyaallah naktafi bi hadzal qadar. Qul qali hadza astaghfirullahi wa lakum li jamil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh. Wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini aja dikatakan takrirat ya.